Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Halo teman-teman nerd muda, bertemu lagi dengan saya Riko Darmareja dalam mata kuliah Perawatan Kritis Bauran, yang mana pada saat hari ini kita akan coba diskusi atau coba memberikan gambaran mengenai interpretasi dan intervensi pemeriksaan pasien kritis, khususnya adalah mengenali bagaimana 4 EKG letal atau elektrokardiografi letal. Ya, yang mana ini menjadi salah satu bagian dari lead course yang teman-teman akan pelajari, khususnya pada bagian lab activity. Ya, oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan proses asuhan keperawatan dengan kasus kritis pada individu untuk menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien. Ya, karena ada 4 EKG letal, maka harapannya teman-teman bisa mengidentifikasi dan mengenal implementasi dari gambaran tiap EKG letal. Ya, ada ventricle tachycardia tanpa nadi, ventricle fibrilasi, asystole, dan pulseless electrical activity atau PEA. Oke, sebelum kita bahas mengenai 4 EKG letal tadi, kita akan coba review dulu sedikit mengenai sistem konduksi jantung atau kelistrikan jantung. Ya, mungkin ini sudah pernah teman-teman pelajari begitu ya pada saat di KMB begitu ya, atau di IBD. Tapi coba kita fokuskan belajar hari ini untuk menilai kelistrikan jantung. Ya. Seperti dengan sistem tubuh begitu ya, manusia tentunya punya sistem masing-masing yang akan dijalankan oleh setiap organ ya. Di sistem kardiovaskuler di jantung ini memiliki suatu sistem kelistrikan atau konduksi yang bekerja secara mandiri begitu, tanpa harus disuruh dari otak gitu ya. Jadi memang listrik ini akan dihasilkan, akan dibuat oleh beberapa titik atau beberapa lokasi yang ada pada jantung. Ya, sama seperti kita hidup di dunia ini begitu ya, kita membutuhkan listrik, di mana listrik itu bisa didapatkan dari PLTA, PLTU begitu kan. Nah, sama tubuh kita juga punya sumber listrik utamanya ya, di mana sumber listrik utama itu berasal dari yang namanya nodus sinus atau SA node ya, sinus atrial nodus, di mana SA node ini dia memiliki kekuatan untuk menghasilkan listrik yang membuat jantung bisa berdenyut 60 sampai 100 kali per menit ya. Kemudian apabila SA node mengalami kerusakan ya, ada infeksi, ada pembesaran jantung, ada kerusakan lah intinya pada SA node ini, sama seperti Bapak PLN begitu ya, mengalami kerusakan, tentunya kita harus punya backup. Ya, ketika suatu department store mengalami kerusakan atau mati listrik begitu, dia harus punya backup berupa genset. Sama tubuh manusia juga butuh backup nih. Backupnya apa? Backupnya adalah gensetnya yang dikenal dengan AV node ya, atrioventricular nodus ya. Kalau SA node tadi posisinya adanya di atrium kanan ya, dekat dengan vena cava superior. Kalau AV node ini letaknya dekat dengan septum atau septum, pemisah antara atrium kanan dan atrium kiri, dan juga pemisah antara atrium kanan dengan ventricle kanan ya. Nah, ketika tadi SA node rusak, akan digantikan oleh gensetnya. Sama seperti PLN dan genset. Kalau PLN bisa menghidupkan listrik satu kota atau satu negara begitu ya. Tapi kalau genset dia hanya bisa menghidupkan satu department store. Maka sama, AV node pun hanya bisa menghidupkan atau memberikan listrik yang lebih kecil daripada SA node ya. Dia bisa menghasilkan listrik untuk membuat jantung memompa sekitar 40 sampai 60 kali per menit ya. Bagaimana jika gensetnya nggak ada tadi, bensinnya atau solarnya tidak ada begitu ya? Sama di jantung juga AV node-nya rusak juga, tidak bisa digunakan. Maka kita masih punya cadangan yang ketiga ya, sama seperti di kehidupan nyata ada lilin ya, ada senter ya. Kalau zaman dulu ada itu Petromax gitu ya. Nah, sama di jantung juga punya cadangan yang ketiga yang dikenal dengan bundle His ya, serabut Purkinje di mana serabut Purkinje ini bisa menghasilkan listrik yang membuat jantung berdenyut 20 sampai dengan 40 kali per menit ya. Nah, kondisi-kondisi inilah yang nantinya pada akhirnya bisa berkaitan dengan munculnya gambaran-gambaran EKG. Karena ketika sinus SA node ya, sinus atrial node atau SA node ini menghasilkan listrik, maka listrik tersebut akan ditangkap oleh atrium ya. Atrium dia akan berkontraksi, kemudian listrik tersebut akan dihantarkan ke AV node, dan ketika di AV node listrik akan ditangkap dan dihantarkan ke serabut Purkinje ya, terjadilah relaksasi ventricle. Kemudian ketika listrik itu ditangkap oleh serabut Purkinje, dia akan dikompakkan ventrikelnya ya. Kemudian atrium kembali berelaksasi dan seterusnya. Jadi jantung itu berdenyutnya seperti ini. Jadi nggak bareng-bareng ya, atrium ventricle tidak berdenyut bersamaan, tapi atrium berdenyut, ventricle istirahat,
ventricle berdenyut, atrium beristirahat, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, aktivitas jantung inilah nanti yang menunjukkan gambaran EKG di dalam mesin itu muncul sesuai dengan yang teman-teman pelajari. Ya, jadi ini gambaran EKG-nya. Jadi kalau tadi saya bilang jantung itu berdenyut atrium dulu, kemudian ventricle berrelaksasi, kemudian jantung ventricle dia berkontraksi, atrium beristirahat. Nah, ini berpengaruh terhadap munculnya gambaran-gambaran EKG. Ya, sebuah pertanyaan kita lontarkan bahwa kira-kira di dunia ini yang muncul adalah jantung dulu atau mesin EKG dulu. Ya, apa menurut teman-teman? Yang jelas adalah manusia dulu ya, jantungnya dulu diciptakan oleh Tuhan, baru manusia itu menciptakan EKG. Yang artinya dari pertanyaan ini kita bisa lihat bahwa gambaran EKG dia akan mengikuti gambaran aktivitas jantung. Ya, jadi apapun yang terjadi pada jantung muncullah gambaran-gambaran EKG. Ya, di slide ini bisa teman-teman lihat ada gelombang P, ada kompleks QRS, ya, kemudian ada gelombang T, ya, ada PR interval, ya, dan juga ada ST segmen dan seterusnya, gitu ya. Di mana setiap gelombang ini mewakili aktivitas jantung yang tadi saya jelaskan sekilas, gitu ya. Jadi gelombang P muncul ketika apa? Ketika atrium berkontraksi atau depolarisasi atrium. Jadi ketika atrium itu memompa, menghantarkan listrik, menghantarkan darah, maka akan muncul gelombang P. Ya, kemudian ketika ventricle ini mengisi darah dan kemudian memompa, maka itu akan muncul kompleks QRS, ya. Sedangkan gelombang T akan muncul lagi ketika ventricle berrelaksasi, ya. Jadi P QRST itu akan terus bermunculan ketika atrium dan ventricle ini bekerja sesuai dengan normalnya, begitu ya. Artinya ini adalah gambaran yang normal, ya. Di antara P dengan QRS kompleks ada yang namanya PR interval, di mana itu adalah jarak ketika atrium memompa menghantarkan listrik dari SA node menuju AV node, gitu ya. Nah, itu PR interval. Sedangkan ST segmen itu adalah jarak juga atau waktu juga antara ventricle berkontraksi dengan ventricle berrelaksasi, depolarisasi dan repolarisasi, ya. Jadi kalau teman-teman simpulkan tadi, gelombang P muncul ketika atrium berdepolarisasi, sedangkan QRS kompleks muncul ketika ventricle berdepolarisasi, dan gelombang T muncul ketika ventricle berrepolarisasi. Beda ya. Depolarisasi berkontraksi, oke, kemudian repolarisasi beristirahat, ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau atrium ada kontraksi, ada repolarisasi, ventricle ada kontraksi, ada depolarisasi, kemana repolarisasi si atrium, gitu ya. Jadi memang kita harus cari tahu kenapa sih tidak ada gambaran EKG nih di slide, gitu ya, yang menunjukkan repolarisasi atrium atau istirahatnya atrium. Apakah atrium tidak beristirahat? Nah, teman-teman cari tahu ya, kenapa bisa atrium tidak beristirahat kalau menurut gambaran EKG. Ada masalah apa gitu? Apakah EKG yang bermasalah atau jantungnya memang tidak beristirahat? Oke? Nah, itu teman-teman coba cari. Nanti kalau misalkan belum ketemu, kita akan diskusikan pada saat bertemu di kelas. Oke, dari kondisi tersebut, gambaran yang tadi adalah gambaran yang normal. Ya, PQRST muncul ketika jantung itu berdenyut sesuai dengan seharusnya, ya. Tapi kalau ada pasien dengan kelainan jantung, ya, maka ada muncul sebuah manifestasi klinis atau sebuah tanda gejala yang abnormal, begitu ya. Salah satunya adalah ada kondisi aritmia. A itu artinya tidak, ritmia itu adalah ritme atau teratur, begitu ya. Jadi aritmia adalah irama yang tidak teratur, ya, pada pasien, ya, khususnya pada jantung. Nah, sedangkan letal apa? Letal itu adalah mengancam nyawa atau mengancam jiwa. Jadi kondisi ketidaksesuaian kerja jantung yang pada akhirnya bisa mengancam nyawa. Dan kondisi ini bisa menyebabkan kematian jantung secara mendadak, ya. Biasanya aritmia letal terjadi pada pasien yang beradi aritmia ataupun takiaritmia. Beradi artinya heart rate-nya kurang dari normal, tadi 60. Taki artinya lebih dari normal, artinya lebih dari 100, gitu ya. Dengan irama yang tidak ritme, tidak teratur, gitu. Nah, aritmia letal terbagi atas dua kelompok besar, ada yang unshockable rhythm, ada yang shockable rhythm. Unshockable rhythm dibagi dua, asystole dan PEA. Sedangkan shockable rhythm ada ventricle tachycardy dan ventricle fibrilasi. Ya, gambar-gambar ini sudah pernah teman-teman lihat atau belum pada saat di klinik? Atau pada saat nonton film Korea, sudah pernah lihat gambar ini? Atau nonton film sinetron Indonesia, sudah pernah lihat gambar ini? Gitu ya. Jadi teman-teman bisa identifikasi. Ya. Nah, kira-kira masuk gambaran apa? Kita bahas satu per satu. Next. Yang pertama adalah asystole. Asystole gambarnya lurus aja, begitu ya.
Ini yang sering muncul di sinetron Indonesia, begitu ya. Tapi apakah penanganannya sudah tepat atau belum? Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang kita pelajari saat ini adalah mengenal dulu bahwa gambar ini adalah yang disebut dengan asistol. A artinya tidak ada, sistol artinya denyut, maka tidak ada denyut jantung. Ingat, ketika jantung berdenyut muncul PQRST tadi kan? Nah, ini pasiennya jantungnya tidak berdenyut, udah diem. Mau begini diemnya atau mau begini diemnya udah nggak ada tuh denyut jantung. Maka gambarnya pasti flat. Ya. Nah, teman-teman, kalau kondisi ini artinya jantung sudah tidak ada aktivitas listrik. Klinisnya sudah jelas, kalau cek nadi karotis pasti tidak teraba. Ya, kemungkinan juga pasti sudah tidak ada nafas. Oke? Nah, tapi hati-hati teman-teman, ketika teman-teman berdinas di ruang perawatan kritis atau di ICU, ketemu gambaran bedside monitor yang gambarnya asistol, jangan langsung dikatakan pasiennya henti jantung ya. Cek dulu, lakukan yang namanya flatline protokol atau protokol melihat gambaran lurus gitu ya pada bedside monitor. Apa saja flatline protokol? Yang pertama adalah cek sambulangan monitor. Siapa tahu ada yang lepas redotnya ya, patch medikasinya ada yang lepas ya, yang 4 itu ada yang lepas. Karena kalau itu lepas ya gambarnya pasti asistol karena dia tidak merekam jantung. Oke? Kemudian yang kedua adalah cek lead-nya. Mau lead 1, mau lead 2, mau lead 3 terserah, tapi biasanya mayoritas ceknya lead 2. Gambaran PQRST-nya masih bisa atau tidak, masih terlihat atau tidak gitu ya, sambil dicek, diperbesar gambarannya. Kemudian kita analisis lebih lanjut. Kalau misalkan memang ini betul-betul asistol, maka lakukan tindakan sesuai dengan algoritma. Kapan kita bahas algoritma? Nanti pertemuan selanjutnya ya. Oke, gambaran selanjutnya adalah pulseless electrical activity atau PEA ya. Ini gambarnya saya kasih warna abu-abu. Kenapa warnanya abu-abu? Karena ini bukan gambar sebenarnya ya. PEA itu artinya pulseless tidak ada nadi, electrical activity artinya aktivitas listrik. Ya, jadi dia jantungnya masih punya aktivitas listrik tapi tidak menunjukkan nadi karotis. Ketika kita raba nadinya tidak teraba nadinya. Tapi kalau dilihat di bedside monitor atau di EKG mungkin ada gambaran tuh. Nah, gambarannya biasanya adalah yang sifatnya bradikardi atau bradiaritmia. Ya, contoh gambar di slide ini adalah idioventrikuler. Jadi dia itu muncul gambaran QRS kompleks saja. Ya, namun pada saat klinisnya di pasien tidak teraba nadi, maka namanya awalnya idioventrikuler berubah jadi PEA. Yang ketiga adalah ventricle tachycardy, gambarannya seperti rumput besar-besar begini ya. Nah, ini biasanya heart rate pasien sudah lebih dari 100 ya, 100 sampai 150 kali. Ventricle itu artinya ya ventricle tachycardy ya, maka nadinya cepat. Ventricle tadi gambarannya adalah QRS kompleks ya. Jadi ini gambaran QRS kompleks nih semuanya nih, ya. Nah, ventricle tachycardy ada dua kemungkinan. Dia masih ada nadi karotis ataupun tidak ada nadi karotis. Untuk pasien tanpa nadi karotis atau tidak teraba nadinya, maka itu masuk aritmia letal. Kita harus lakukan tindakan CPR. Tapi kalau pasiennya ventricle tachycardy, gambarannya, ketika kita cek nadi-nadinya teraba, masih ada denyut nadi, maka itu belum termasuk aritmia letal, dia masih masuk aritmia saja. Tindakannya berbeda, bukan di CPR, melainkan lakukan kardioversi. Ya, jadi kalau yang tanpa nadi kita harus lakukan CPR dan DC shock atau defibrilator, ya, yang kejut jantung itu. Kemudian kalau dengan nadi cukup lakukan kejut jantung kardioversi dan berikan obat-obatan anti aritmia. Ventricle fibrilasi yang terakhir, ini adalah gambaran aritmia yang keempat. Yaitu gambaran jantungnya itu sangat tidak beraturan. QRS juga ini munculnya ya. Jadi kalau ventricle tachycardy, ventrikelnya berdenyut sangat cepat. Kalau fibrilasi dia ventrikelnya hanya bergetar. Kalau bergetar gambarannya seperti ini, seperti rumput yang tipis-tipis begitu ya. Sangat rapat. Oke? Dimana di sini kondisi jantung sangat buruk, jantungnya cuma bergetar dan sudah pasti tidak ada nadi dan dia harus di DC shock. Kenapa sih DC shock? Apa sih DC shock? Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, silakan teman-teman nurse untuk pelajari apa itu DC shock, apa itu algoritma untuk pasien-pasien aritmia letal. Ya, baik teman-teman nurse, mungkin ini adalah video pengantar terkait dengan 4 EKG letal. Ya, jadi bagaimana manajemennya? Nanti ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Silakan teman-teman pelajari dulu algoritma ini, cek juga buku pedoman gitu ya. Cek juga buku guideline dari AHA ya yang terbaru. Bagaimana sih pengelolaan 4 aritmia letal tersebut? Kita akan bahas pada saat kita lab X secara offline di kampus. Baik, demikianlah tadi
materi pengantar mengenai 4 EKG letal, ada ventricular tachycardia, ventricular fibrilasi, asistol, kemudian PEA. Di mana kondisi tersebut adalah kondisi ketika jantung bekerja tidak normal dan menyebabkan atau mengancam kematian pada pasien. Dan ini harus kita lakukan tindakan segera di ruang kritis, harus kita optimalkan. Ya, mungkin itu saja video kita pada saat hari ini. Semoga bisa memberikan banyak pertanyaan untuk teman-teman, banyak stimulus untuk teman-teman agar bisa mencari informasi atau literatur terkait, bisa membaca lebih banyak, baik dari yang ada pada Leeds ataupun dari Google, gitu ya, ataupun dari buku sumber yang lainnya. Demikian akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara, selamat belajar.